Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah kita masih diberkati berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Eh, Salam ternak, salam sehat selalu, salam interaksi. Oke, kali ini Soccer Mania Channel ingin berbagi pengalaman tentunya selama kita break, rekan-rekan pemirsa menunggu-nunggu atau mungkin kok kenapa Soccer Mania tidak berbagi video lagi, tentunya karena kesibukan. Oke, insya Allah untuk kedepannya kita akan interaktif, kita akan berbagi pengalaman tentang gimana beternak itu, gimana caranya kalau memperlakukan hewan ternak gimana, dan tentunya kalau video ini bermanfaat, silakan rekan-rekan di subscribe atau langganan. Kalau tidak bermanfaat atau kurang layak, abaikan saja. Dan tentunya video ini dibuat agar rekan-rekan peternak ataupun yang belum beternak ingin gimana caranya dalam beternak untuk peternak-peternak pemula, dan tentunya kalau untuk peternak senior yang sudah berpengalaman, niat kami hanya berbagi. Oke, tetap semangat, panting terus di Soccer Mania Channel. Yang belum subscribe, yang apabila video ini bermanfaat silahkan dibagikan ke rekan-rekan peternak yang lain. Oke, kita lanjutkan kembali. Untuk rekan-rekan peternak pemula, tentunya dalam beternak itu yang perlu disiapkan apa saja. Saya Soccer Mania Channel ingin berbagi pengalaman dalam beternak. Tentunya pengalaman saya kurang lebih 20 tahun beternak itu, setiap beternak itu tentunya banyak masalah, banyak kendala. Untuk rekan-rekan peternak yang masih mau berusaha atau mempunyai usaha tentang peternakan, simak terus obrolan saya atau pengalaman saya dalam beternak kambing. Tentunya dalam beternak kambing, menurut saya Soccer Mania Channel ini ada 4 manajemen, atau bukan, kalau bahasa mudahnya 4 kiat atau tip. Tentunya dalam beternak kambing maupun domba, apa saja sih kiatnya? Yang pertama tentunya manajemen pakan atau tip dalam kita memberi pakan ternak atau menyiapkan pakan ternak. Yang kedua tentunya manajemen kandang. Jadi kandang seperti apa yang akan kita buat, terus kambing seperti apa, jenis apa yang akan kita pelihara. Yang ketiga tentunya manajemen pemasaran. Saya ulangi, tentunya manajemen perawatan. Tentunya sebelum dipasarkan kok perlu dirawat. Dalam arti untuk peternak pemula, habis di tengah jalan nggak bisa ngerawat, akhirnya kambingnya sakit atau mati dan akan terjadi kerugian. Yang keempat baru manajemen pemasaran. Dalam arti tadi dari awal manajemen peternakan itu dari hulu sampai hilir, dari kita siapkan pakan, siapkan kandang, siapkan cara merawatnya agar gemuk gimana, agar sehat seperti apa, menanggulangi penyakit seperti apa, dan yang sudah bisa semua tentunya di manajemen pemasaran. Karena kambing kita bagus kualitas, kalau nggak bisa masarkan ya tentunya nanti kita bisa bahas di lain waktu satu persatu tentang manajemen pakan, manajemen kandang, manajemen perawatan maupun manajemen pemasaran. Sekarang untuk lebih jelasnya kita jelaskan satu-satu tapi secara singkat ya. Satu, manajemen pakan. Nah, manajemen pakan ini ada 2, yaitu pakan hijauan atau rumput atau daun, dan manajemen pakan
tambahan. Yang ketiga, tadi kan ada 2. Yang ketiga itu prinsip kita mau pakai hijauan atau konsentrat. Tapi yang pertama tadi sudah masuk ke manajemen hijauan ataupun pakan yang secara makan tambahan. Perlu diingat untuk naluri ataupun kodratnya kambing itu pakannya itu hijauan ataupun rumput. Jadi yang perlu kita siapkan sebelum kita membeli kambing ataupun membuat kandang, tentunya pakan di lingkungan kita sudah ada belum. Jangan sampai kita beli kambing pakannya belum punya, akhirnya kita cari kemana dan akan menyita waktu. Jadi untuk peternak pemula tentunya kita siapkan dulu apa rencana kita dalam beternak. Kita pelajari dulu pakan yang bagus itu apa, terus pakan yang di lingkungan kita itu ada sedia. Jadi untuk rekan-rekan peternak perlu disiapkan, dan kambing itu makannya apa, domba itu makannya apa. Tentunya tadi setiap daerah mempunyai kearifan alam maupun dengan limbah pertanian maupun perkebunan yang berbeda-beda. Tentunya kearifan itu mari kita manfaatkan. Nah, jadi nanti di video selanjutnya akan kita bahas detail mengenai manajemen pakan, dan tentunya pakan yang bagus kalau hijauan itu apa, kalau makanan tambahan itu apa, atau limbah pertanian atau perkebunan atau industri yang bagus itu untuk makanan tambahan ternak kita tuh apa, nanti kita bahas. Tentunya tadi kembali ke manajemen pakan. Jadi sebelum kita membuat kandang atau membeli kambing, kita siapkan dulu. Pertama, tentunya apa yang kita akan berikan. Terus kita pelajari dulu hijauan apa yang proteinnya tinggi, kalorinya ada, karbohidratnya ada, dan seratnya ada. Tentunya di lingkungan kita banyak hijauan makan ternak itu. Nanti kendalanya biasanya pakan itu tidak mau, atau kambingnya atau ternaknya tidak bisa dengan pakan itu. Nanti kita bisa jelaskan tipsnya atau caranya untuk membeli. Dan perlu diingat karena kambing itu kodratnya makan hijauan. Jadi dalam berusaha atau dalam istilahnya kita punya usaha, seminimal mungkin kita mempunyai atau menggunakan pakan yang tidak beli. Jadi kalau bisa beternak kambing itu tidak tergantung dengan pabrikan. Ini mohon maaf untuk yang ini, karena untuk tip rekan-rekan yang ingin beternak tapi modalnya tidak punya, tentunya kita adakan. Untuk yang punya modal tentunya monggo, kita silahkan mau pakai konsentrat atau apa, kita tidak istilahnya membatasi itu. Tapi ini tip ini akan lebih bermanfaat jika tadi untuk rekan-rekan yang tidak mempunyai istilahnya modal. Nah, dengan apa kita pakan? Pertama kita cari di lingkungan atau di sekitar kita. Kalau di daerah, biasanya di daerah yang perkebunan singkongnya banyak, tentunya bisa memanfaatkan daun singkong. Yang menanam sayuran bisa dengan sayuran atau limbah-limbah sayuran. Yang dengan istilahnya pertanian seperti di perkebunan untuk kopi atau lada hitam itu biasanya kan tanaman yang merambat itu bisa untuk pakan ternak. Jadi yang kita perlu kita perhatikan tadi kearifan lokal di sekitar kita, ataupun kalau kita bisa istilahnya mengadakan, kita bisa beli lahan pakan atau memanfaatkan lahan orang-orang sekitar kita, lingkungan kita yang tidak dimanfaatkan. Kita tanamin calon pakan ternak kita, atau bisa dengan cara sewa.
Itu bisa untuk istilahnya untuk persiapan kita dalam beternak. Jadi kita sewa, kita tanamin yang pakan ternak yang proteinnya tinggi, contohnya ya singkong karet, terus indigo vera, kaliandra, turi, terus bisa juga dengan kelor, terus melandingan. Tapi tentunya nanti ada tip-tipnya untuk singkong karet, daun singkong biasa, singkong racun, itu caranya gimana nanti kita bahas untuk kelanjutannya. Setelah kita sudah siapkan, tentunya kalau pakan kita tanam sekarang atau sudah tersedia, baru kita berpikir bagaimana caranya kita beternak atau kandang yang akan kita bikin. Tentunya sebelum kita tetapkan kandang yang akan kita bikin, kita siapkan dulu atau kita rencanakan dulu apa yang akan kita pelihara. Taruhlah dalam beternak kambing atau domba pun ada yang namanya breeding, ada milking, ada fattening, ada juga yang seni atau kontes. Nah, jadi kita siapkan dulu. Seandainya kandang kita yang mau breeding, tentunya kita siapkan dengan kandang yang mau kita buat. Breedingnya secara koloni ataupun secara satu-satu, itu kita siapkan. Atau kita akan fattening, penggemukan, dengan cara apa, ataupun dengan cara diumbar, tapi akan beresiko untuk ternak-ternak yang kita pelihara kalau untuk penggemukan. Jadi kita siapkan dulu kandangnya sesuai apa yang akan kita rencanakan. Dan untuk umpamanya untuk kambing milking, supaya sehat gimana, supaya kalau nanti dimandikan kayunya tidak gampang lapuk, kita bahas dulu masalah tadi apa yang kita mau pelihara. Dan kalau breeding ukurannya berapa. Untuk kandang diusahakan sirkulasi udara maupun kelembapan tanah, tinggi lantai, tinggi palungan, lebar kandang, panjang kandang, itu kita siapkan. Kita cari rekomendasi dari beberapa rekan-rekan peternak yang sudah lebih senior. Contohnya biasanya kalau yang ingin breeding kambing PE, kita cari rekomendasi dari mereka yang ukuran indukan itu berapa, pejantan itu berapa. Kalau untuk kambing bur yang koloni itu seperti apa, kita cari rekomendasi. Yang jelas dalam beternak jangan malu dan jangan istilahnya jangan bosan untuk mencari ilmu. Terus untuk kalau kandang untuk penggemukan seperti apa, kita cari rekomendasi dari teman-teman peternak ataupun di beberapa media sosial juga ada. Tentunya kandang itu sangat vital karena kandang itu diibaratkan rumah, itu rumahnya si kambing. Tempat dia makan, tempat dia minum, tempat dia tidur, tempat dia istilahnya menjaga tubuhnya dari cuaca ekstrim, dari panas, dari hujan. Jadi diusahakan kandang itu bisa nyaman untuk ternak kita. Karena dalam prinsip peternak itu kita harus punya prinsip sejahterakan ternak kita. Insya Allah ternak yang kita pelihara akan mensejahterakan kita. Tapi kalau kita seadanya hanya sambilan atau dengan cara istilahnya hanya males-malesan, tentunya dalam manajemen usaha ternak ini akan hasilnya pun akan seperti yang kita lakukan. Kalau kita benar-benar serius, belajar terus selalu berinteraksi dengan kawan-kawan peternak yang sudah senior, dan tentunya setiap peternak itu beda-beda. Setelah kita mendapatkan ilmu ya yang cocok untuk lingkungan kita, apa kita pribadi itu mau ternak apa,
tentunya bisa rekan-rekan sikapi. Jadi untuk manajemen ternak tadi, yang ketiga manajemen kandang, yang kedua manajemen kandang. Ini singkat aja, tentunya yang lebih jelas nanti kita insya Allah akan satu persatu kita bahas mengenai tip-tip dalam beternak. Yang kedua sudah kita bahas untuk cuplikannya aja, gambarannya aja. Terus yang ketiga manajemen perawatan. Setelah tadi pakan sudah ready, kandang sudah siap, terus apa yang mau kita pelihara itu ternak apa, kambing atau domba, kambing breeding, fattening ataupun milking ataupun seni. Nah, kita mulai perawatan karena setiap kambing maupun domba itu perawatannya beda-beda. Setelah kandang kita sudah standar kesehatan baik lingkungan, sirkulasi udara, kesehatannya sudah standar, baru kita pikirkan membelinya, pemeliharaan. Kita siapkan dulu. Kalau mau breeding kambing itu cocoknya apa? Nah, itu termasuk dalam manajemen pemeliharaan ya. Cocoknya kalau umpamanya kambing rambon, ya kita siapkan dulu kambing rambon yang kualitasnya paling enggak itu bagus. Kita telusuri dulu, bisa dari pasar. Nanti ditanyakan ke belantiknya, ini bapaknya siapa atau ibunya berapa atau pengalaman dalam petaninya, kalau ini usia berapa. Dan kami sarankan kalau kita mau membuat atau mau breeding kambing baik rambon, PE, sapera, sanen apapun yang lain, kita telusuri dulu riwayat indukannya. Jadi terus ciri fisiknya seperti apa. Terus kalau kambing yang istilahnya gampang ternak, gampang melahirkan, bahkan menghasilkan cempe itu seperti apa, karena setiap kambing mempunyai ciri fisik yang istilahnya dia mau untuk breeding. Jadi kita telusuri, kalau mau beli ke langsung petani ya kita tanyakan usianya berapa, terus indukannya kalau beranak berapa, kalau sama anaknya sayang. Sedikit tip, biasanya kalau untuk kambing breeding yang bagus itu lehernya panjang, terus posturnya kaki depan dengan yang belakang, panjang kaki belakang, terus pinggulnya lebih besar. Dan kalau untuk breeding tentunya puting susunya kita cari yang sudah istilahnya agak besar ya. Tentunya kalau yang puting susunya kecil nanti berisiko kalau menjadi induk dia susunya sedikit. Itu tergantung tadi genetika. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam memilih kambing tentunya tadi genetika. Kalau bisa kita tanyakan dulu ke peternaknya yang kita beli, atau tetangga atau teman-teman kita peternak yang lain, ataupun di pasar dengan cara tadi melihat ciri fisiknya itu. Dan kalau bisa tadi kita beli diri atau doro, jangan istilahnya kita kalau mau awal beternak itu membeli indukan. Jadi nanti kita seleksi, baru kambing yang mau kita ternak kita perawat. Jadi kita setelah dari pasar atau dari tempat teman, kita mandikan, kita beri obat cacing, kita beri multivitamin. Dan kurang lebih kalau kambing baru masuk itu biasanya stres, itu kita karantina, kita beri tenang, kita beri makanan yang dia suka. Setelah kurang lebih 1 minggu 2 minggu insya Allah kambing akan kerasan di kandang kita. Jadi tipnya kita rawat dulu kambing yang baru datang, dikarantina lah. Kalau diusahakan dalam beternak kambing punya kandang yang khusus karantina, yang tidak berisik, terus jauh dari kambing-kambing yang sudah lama. Terus kalau kambing kandangnya baru tentunya sudah
termasuk karantina semua, tapi dalam arti kalau kambing baru datang itu kita proses, kalau dari pasar ya kita mandikan, kita semprot dengan antiseptik atau apa yang untuk menanggulangi resiko membawa penyakit dari pasar maupun dari kandang asalnya berada. Jadi terus kasih obat cacing, terus beri vitamin, baru kita pelihara. Nanti setelah kita lihat, nah, kalau kambing itu sudah istilahnya mapan, kalau yang belum mapan ya kita beri vitamin lagi 3 hari sekali supaya menanggulangi stres tadi. Dan dalam perawatannya tentunya perawatan kandang maupun pakan sudah kita mulai siapkan tadi. Kalau pakannya, karena perbedaan pakan dari lingkungan asalnya dengan tadi kita mempunyai bank pakan tentunya akan beda-beda. Biasanya kalau kambing yang biasanya hijauannya apa, terus kita beri sentrat, tentunya dia akan stres. Terus kalau baik stres dalam arti lingkungan, stres rumennya juga akan stres. Dalam arti tadi setelah kita pahami, baru kita istilahnya kemapanan dalam memberi pakan ternak kita. Jadi diusahakan pakan ternak itu pun sama nanti berkesinambungan dengan manajemen perawatan tadi, karena diusahakan pakan ternak itu jangan digonta-ganti. Misalnya kalau hijauan ada makanan tambahannya apa, itu diusahakan terus, jangan hijauan terus hari besok fermentasi atau silase, apa hari besoknya sentrat, itu tidak kami sarankan. Jadi ketika memberi perawatan kambing itu diusahakan tadi, kalau kita sudah manajemennya pakannya sudah siap, kandangnya sudah siap, tentunya pakan ternaknya yang kita berikan itu pun kalau bisa berkesinambungan. Jangan sampai setelah kita pelihara dari konsentrat dirubah jadi hijauan di makanan tambahannya terus lebih dibanyakin, itu akan mengganggu rumen si kambing itu sendiri. Terus perawatan yang lain, kalau skabies atau penyakit-penyakit itu kita bisa hindari dengan cara perawatan kandang, bahwa kalau supaya tidak terkena amonia, kandang paling nggak minimal tinggi 70 cm. Kalau untuk yang kandang umbaran atau ngebrok itu ya selalu kita sapu lah, untuk yang kotoran yang istilahnya baru-baru. Terus kalau yang sudah lama kan amonianya sudah tidak ada. Seperti itulah tipnya. Dan kalau untuk menjaga kesehatan ya kita beri multivitamin, kita beri mineral untuk pakan ternaknya, terus kita beri pemberian pemberian probiotik di dalam ususnya, itu perlu kita lakukan. Dan tentunya untuk ternak yang sudah lama, jangan lupa obat cacing per 4 bulan lah minimal. Itu kita tetap jadwalkan kambing kita beri obat cacing, karena sirkulasi ataupun adanya cacing itu selalu berputar, karena cacing biasanya tidak masuk secara langsung tubuh, tapi biasanya dari telurnya. Dan tentunya dalam masa perawatan tadi, kalau dipentingkan juga untuk mengatasi istilahnya cuaca ekstrim, pergantian cuaca, itu bisa kita berikan satu multivitamin atau kita berikan jamu-jamuan. Kita berikan jamu-jamuan seperti ya kunyit, terus asam juga perlu, terus temulawak, temu ireng, rotowali, itu per 1 minggu. Itu per 1 minggu nah, secara rutin. Terus untuk perawatan lagi kita bisa beri bedian atau istilahnya agar kutu-kutu itu bisa
mati karena ada hawa panas maupun asapnya. Terus setiap 1 bulan sekali kita semprot disinfektan atau obat-obat misalnya Fastak, Regen atau yang lainnya, itu rutin. Jadi untuk manajemen perawatan itu juga perlu rutin. Kita beri istilahnya penyemprotan, atau bila perlu kalau musim hujan banyak nyamuk kita fogging juga masalah, tapi ya fogging yang tadi, untuk fogging yang alami ya bisa dengan pengasapan tadilah. Jadi pengasapan itu penting untuk menghindari bakteri apapun penyakit yang bisa menyebabkan kerugian maupun mengganggu dalam kita beternak. Jadi perawatan seperti itu. Kalau untuk kambing PE atau yang lainnya sebenarnya juga perlu mandi, nggak harus kambing PE. Mandi itu untuk, kalau nggak mandi ya biasanya dalam kambing ternak itu 1 bulan sekali kita mandikan lah, air yang bisa istilahnya, bukan kita mandikan, kalau enggak kita bikin bak, kambing itu kita masukkan, terus dia kutu-kutunya bisa mati. Itu termasuk manajemen perawatan. Setelah insya Allah kita sudah berusaha, dan perlu diingat untuk perawatan tanduk, karena walaupun tidak kambing kontes, karena biasanya kalau kita tidak perhatikan, kalau tanduk ada yang nancep, itu sebelum nancep kita rawat dulu. Dan yang perlu sekali itu kalau di kambing itu domba ya, kambing domba itu pembersihan kuku. Jangan sampai kita beternak kukunya itu ya min-minnya 2 bulan sekali atau 1 kita potong, karena di kuku itu sumber penyakit. Karena ya tadi kuku nginjak tainya, bakterinya itu yang membuat biasanya peternak itu bahkan sampai setahun kukunya sampai bengkok. Itu akan mengakibatkan sumber penyakit, dan ternak yang kita pelihara tentunya akan bermasalah. Udah, setelah kita bahas manajemen yang ketiga, kita bahas ke manajemen ternak yang keempat, yaitu manajemen pemasaran. Oke, sekarang masuk ke manajemen yang keempat, yaitu manajemen pemasaran. Setelah tadi saya ulang, manajemen pakan sudah siap, manajemen kandang sudah siap, terus manajemen perawatan sudah siap, kita masuk ke manajemen pemasaran. Nah, tentunya biasanya kalau kita sudah siapkan tadi, kalau beternak itu dari hulu sampai hilir. Apakah mungkin kita sudah pakan siap, kandang siap, terus perawatan sudah bisa, kambingnya gemuk-gemuk. Yang lebih, kalau dari hulu ke hilir, insya Allah kita jual sendiri, atau kita bikin istilahnya rumah makan sendiri, atau kita jagal sendiri, nah itu bisa bagi yang bisa. Tapi kalau yang tidak bisa, tentunya pemasaran kembali satu. Kalau kambing kita sudah berkualitas, tentunya bukannya kita yang mau jual, tapi orang yang mau beli tentunya datang ke tempat kita. Dan tentunya tadi dengan kita mempersiapkan peternakan itu yang berkualitas, karena tadi sudah istilahnya kambing sehat, tidak berpenyakit, dagingnya juga bagus. Tentunya kalau kita mau jual, dari pertama undang taruhlah belante atau pedagang. Setelah dia tahu kalau kambing kita kualitas, tentunya dia akan selalu mencari kita. Jadi sebenarnya pemasaran itu bisa dari kita sendiri. Kalau yang kita ciptakan itu kambing yang berkualitas, baik kualitas dagingnya, kesehatannya, itu tentunya akan menjadi kemudahan dalam kita memasarkan. Itu biasanya baik dalam tadi, kalau bisa jual sendiri ya, atau kita cari jagal, atau kita cari belante, atau kita cari pedagang sate, ataupun bisa kita ke broker-broker yang
biasanya luar daerah, tapi tentunya tadi kambing kita kualitas. Kalau kambing kita tidak kualitas dengan pemeliharaan yang seadanya, itu yang selama ini jadi momok peternak, kambing nggak laku. Kambing itu tetap laku karena di Indonesia ini masih banyak yang belum menikmati makanan istilahnya sate kambing, karena tadi sebenarnya dalam hancurnya harga kambing itu dari peternak itu sendiri karena tidak menjaga kualitas kambingnya. Kalau kambing yang bagus tentunya jadi rebutan baik belantik pedagang yang lain, tapi kalau kambingnya kurus, penyakitan, yaitu tentunya harganya murah. Jual cempe sampai 100.000, 200.000 karena hancur, karena cempenya jelek, kurang susu, kurang nutrisi, akhirnya harganya anjlok. Tapi kalau kambing istilahnya atau dombanya bagus, itu akan menjadi perebutan baik petani, peternak maupun pedagang. Manajemen pemasaran tentunya kalau 3 tip atau 3 dalam kita beternak kambing itu sudah kita pelajari, pemasarannya tadi bisa, apalagi kita bisa istilahnya punya pemasaran secara online, marketplace, itu bisa kita tawarkan di komunitas-komunitas peternak yang online. Yang offline pun bisa kita, caranya tadi kita promosikan ke teman-teman peternak lain, dalam arti tadi dalam kita beternak itu kita sudah menggunakan istilahnya cara yang benar. Jadi kalau kambing kita kualitas baik daging maupun yang lainnya, tentunya dalam segi pemasaran banyak. Dan tadi karena untuk manajemen beternak kambing itu pemasarannya itu yang paling banyak itu apa? Tentunya kalau kambing itu yang paling banyak itu yang dibutuhkan tentunya dagingnya. Terus kedua biasanya anakannya atau bibitnya. Terus yang ketiga bisa dari susunya. Yang keempat bisa dari kotorannya. Yang kelima bisa dari kulitnya, atau yang keenam bisa seninya atau kontes. Itu bisa kita pelajari. Tapi yang lebih dibutuhkan tentunya kalau beternak kambing itu ya dagingnya. Setelah dagingnya, kebutuhan daging, oh berarti kita mau fattening atau penggemukan, bisa itu kita jual ke istilahnya belante atau penjagal pemotong kambing atau tukang sate atau resto-resto yang ada di lingkungan kita. Terus kalau untuk anaknya ya tadi kita jaga kualitas anaknya dari, dan diusahakan kalau kambing yang istilahnya untuk breeding itu tentunya kalau kambing yang sudah apkir, taruhlah dia kalau beranak anaknya mati atau kalau beranak susunya kecil, itu segera kita kembalikan lagi ke yang awal. Oh ini ternyata kambing pedaging. Nah, nanti kalau untuk breeding akan ketemu nanti dalam beternak itu, oh ini cocoknya kambing ini untuk daging bukan untuk breeding. Terus kalau untuk yang susu tadi kan diperlukan karena susu kambing maupun domba, terutama kalau yang susu kambing itu sangat bermanfaat baik untuk kesehatan maupun stamina tubuh. Itu kita istilahnya bisa nanti ke pemasarannya di mana kalau dalam susu kambing. Terus kulitnya, kalau kulitnya biasanya kita arahkan ke biasanya untuk pengrajin sepatu kulit atau jaket kulit. Terus kalau untuk yang seni tentunya ke yang penghobi-hobi kambing seni. Jadi dalam pemasaran kambing, kalau kambing kita sudah berkualitas, tentunya satu yang utama kambing itu menghasilkan daging. Yang kedua tadi bisa menghasilkan susu. Yang ketiga breeding, dibalik ya, breeding dulu terus baru susu. Itu
semakin lama semakin akan mengerucut. Terus kulit juga pengrajin juga. Terus kotorannya, dan ini kotorannya bisa yang nomor 2, karena kotoran kambing itu diibaratkan seperti kayak pupuk itu Ponska, karena dia makanannya tadi biji-bijian. Kalau dari ditambahi dengan ampas tahu atau jencet jagung, itu biasanya akan mengandung yang namanya kalium. Jadi kalau kotoran kambing kalau diolah apalagi difermentasi, diibaratkan pupuk kimia, dia itu Ponska, jadi komplit, nitrogennya ada, fosfornya ada, kalsiumnya ada, kaliumnya ada. Jadi kalau petani yang sudah ngerti fungsinya pupuk kambing itu, dia kalau mau menggunakan pupuk alami itu bisa dengan menggunakan kotoran kambing. Akan beda dengan kotoran sapi, karena sapi makannya rumput, dia banyak N-nya. Jadi teman-teman peternak bisa simpulkan, ternyata di dalam beternak kambing itu cara pemasarannya itu dari awal tadi sudah kita pakannya apa, kandangnya seperti apa, perawatannya seperti apa, dan pemasarannya pun seperti apa, bisa kita simpulkan. Jadi kalau pemasaran itu daging, kotoran, susu atau breeding, tentunya kalau breeding yang breeding kualitas itu tidak harus kontes. Kualitas itu yang biasanya kalau beranak perempuan anaknya bagus-bagus, dia sayang sama anaknya, susunya bagus, karena di breeding kuncinya di air susu ibunya. Kalau air susunya ibunya mencukupi, tentunya anaknya akan bagus-bagus. Terus nanti kita bisa bahas kok nggak jadi, kalau kawin nggak jadi, itu tentunya kembali ke arah pakannya kurang nutrisi. Jadi teman-teman rekan-rekan peternak di seluruh Indonesia tentunya bisa kita simpulkan, dalam beternak itu tetap kuncinya pakan, kandang, perawatan, dari pemasaran. Kalau kualitas tentunya insya Allah akan menjadi istilahnya ternak kita itu akan dicari banyak orang. Oke, sekian dulu dari saya, Soccer Manual Channel. Bila video ini bermanfaat, silahkan bagikan, dan ingin mengetahui tip-tip dalam beternak kambing, jangan lupa di subscribe channel ini. Ini pengalaman, jadi kami selaku penggiat peternak, ini pengalaman kami. Jika video ini bermanfaat, jika perkataan kami atau tip kami kurang berkenan, kami mohon maaf. Semoga peternak Indonesia semakin jaya dan siap bersaing dengan peternak global, karena kita berada di daerah yang katanya kolamnya kolam susu. Gimana nggak kolam susu? Kita buang bonggol singkong pun akan tumbuh. Tapi tadi terkadang kita melupakan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mempunyai tanah yang subur. Terus tentunya ilmunya juga harus kita pelajari. Oke, sekian dulu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam maju.